Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Kun Farida, pada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4. Kali ini kita akan mempelajari tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Kali ini kita akan mempelajari tentang peristiwa Fathu Makkah. Pada tahun ke-6 Hijriah, atau tahun ke-6 Rasulullah tinggal di Madinah, Rasulullah dan para sahabat hendak melakukan ibadah umroh ke Mekah. Selain itu, Rasulullah dan para sahabat memiliki rasa rindu kepada saudara-saudaranya atau keluarganya yang berada di Mekah. Kerinduannya kepada kota Mekah sebagai tempat lahir beliau tidak dapat dibendung lagi, sehingga Rasulullah SAW sepakat mengajak para sahabatnya untuk melakukan ibadah umroh pada tahun ini. Rasulullah dan pengikutnya telah bersiap-siap untuk berangkat ke Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Berbagai persiapan untuk perbekalan dan untuk kegiatan ibadah di sana telah disiapkan. Akhirnya mereka berangkat menuju ke kota Mekah. Namun, ketika berada di pertengahan jalan, rombongan dari Rasulullah SAW dan kaumnya atau pengikutnya dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mencegah rombongan ini untuk masuk ke kota Mekah. Setelah melakukan perundingan antara Rasulullah dan kaum Quraisy, maka akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian perdamaian antara Rasulullah dan pengikutnya dan juga kaum Quraisy. Kata Hudaybiyah adalah nama sebuah sumur arah barat daya dari kota Mekah dengan jarak sekitar 22 km. Karena Rasulullah dan orang Quraisy berada di titik ini, maka nama tersebut dijadikan sebagai nama perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy Mekah dan penduduk Muslim Madinah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah antara lain: 1. Umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dengan waktu maksimal 3 hari. 2. Menghentikan permusuhan dengan tidak saling menyerang selama 10 tahun. 3. Memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Mekah. 4. Menolak kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. 5. Memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy di Mekah. Demikian adalah isi perjanjian Hudaybiyah yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak Rasulullah SAW dan para pengikutnya dari kota Madinah, dan juga kaum Quraisy dari kota Mekah. Namun yang terjadi adalah kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu salah satu suku dari mereka itu untuk memerangi suku lain di bangsa Arab. Sehingga karena telah dilanggar perjanjian Hudaybiyah, maka batallah perjanjian Hudaybiyah ini. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyiapkan 10.000 pasukan dan membagi pasukan menjadi 4 kelompok yang akan berangkat ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji di tahun ini. Pasukannya yang dibagi menjadi 4 kelompok akan masuk ke kota Mekah melalui 4 jalur. Ada melalui jalur utara, jalur selatan, jalur barat, dan jalur timur. Mereka memasuki kota Mekah dengan damai. Takbir dan tahmid dikumandangkan. Tidak ada satupun yang merusak maupun mengganggu dalam perjalanan mereka. Pada peristiwa ini,
Terdapat tokoh Quraisy yang bernama Abu Sufyan ingin masuk Islam. Akhirnya, setelah ia masuk Islam, dia akan membantu Rasulullah untuk menjaga keamanan sampai pada saat Rasulullah sampai di kota Mekah. Abu Sufyan adalah salah satu orang Quraisy yang disegani oleh orang-orang penduduk Mekah. Maka ketika Rasulullah berkata, orang yang masuk ke Mekah maka aman. Maka Rasulullah dan para pengikutnya beserta Abu Sufyan memasuki kawasan Ka'bah. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Inilah azan pertama kali yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Setelah terjadinya peristiwa Fathu Makkah, ternyata banyak sekali orang-orang Mekah atau orang Quraisy yang kagum kepada Rasulullah dan para pengikutnya, karena mereka memasuki kota Mekah tanpa ancaman, tanpa kekerasan, bahkan dilakukan dengan cara yang sangat damai dan menyenangkan. Demikianlah peristiwa Fathu Mekah atau peristiwa terbukanya kota Mekah, dan Rasulullah serta pengikutnya bisa melakukan ibadah haji pada tahun ini. Demikianlah pembelajaran tentang peristiwa Fathu Mekah. Semoga dapat dipelajari dengan baik dan bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.